Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ibu Ai Mariyati Solihah selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Ai, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi apa upaya preventif dari pemerintah yang terukur agar anak-anak kita bisa terlindungi dan jauh dari kata penculikan anak yang kasusnya kini kian lagi meningkat? Apakah seperti yang dilakukan Kemen PPPA dengan meletakkan beberapa CCTV di ruang-ruang yang banyak sekali anak-anaknya seperti RTH atau RPTRA, ini juga bisa menjadi solusi yang mumpuni, Bu Ai? Ya, pertama preventif itu harus agak menyeluruh ya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, baru juga dalam konteks infrastruktur ya. Sebetulnya kan pengadaan CCTV itu bagian dari tata letak wilayah ya, kemudian infrastruktur kota kita dan juga menjadi kebijakan dalam aspek pembangunan kewilayahan di daerah ya. Saya kira mengaitkan gitu ya faktor-faktor infrastruktur dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak itu sesuatu yang sangat positif. Nah, ini berada dalam sekarang sudah menjadi Perpres ya, Perpres atas kota kabupaten layak anak, yaitu Perpres 25/2021. Sebetulnya itu sudah menjadi satu regulasi yang mengikat ya, kota kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat pusat. Ada 24 indikator di dalamnya yang itu menunjukkan gitu bahwa seluruh pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen pada perlindungan anak. Nah, ketika permasalahan ini muncul, sebetulnya bukan langsung harus diperbanyak CCTV, tidak, tetapi memang menjadikan regulasi ini sebagai ya acuan dan pedoman bersama untuk bisa prevent, mencegah situasi yang hari ini kita hadapi. Ini yang komitmennya belum penuh. Di antaranya itu yang KPI temukan gitu. Ada berapa persen sih CCTV di kota ini gitu ya. Nah, ini yang harus ditingkatkan dan kemudian menjadi komitmen bukan hanya Kemen PPA yang memiliki regulator atau menjadi regulator atas kota kabupaten layak anak, tetapi ya harus diikuti oleh leading sector. Di antaranya 24 indikator itu memang mengharuskan zona aman anak, ruang bersama ramah anak, dan lingkungan keluarga dan pengasuhan yang juga ramah anak begitu. Nah, lalu apakah ini akan memberi dampak, akan memberi penguatan atas pencegahan? Saya bilang ini sangat positif ya. Kemudian juga kenapa saya bilang sosial ekonomi, lalu juga pendekatan pola asuh ini sangat mencegah. Saya tarik kembali dalam Perpres tentang gugus tugas tindak pidana perdagangan orang ya, di dalam regulasi ini mengatur bagaimana juga level keluarga, level pendidikan, kemudian literasi digital itu betul-betul memainkan peranan penting atas edukasi yang itu bisa mencegah, karena bagian dari TPPO adalah pola-pola penculikan yang mengarah nanti pada eksploitasi gitu ya. Apakah selalu demikian? Apakah ini adopsi juga dieksploitasi anaknya? Tentu kalau ilegal itu sangat terlihat gitu ya bentuk atau unsur dari eksploitasi itu. Nah, sehingga tiga hal ini edukasi ya, baik itu di ranah pengasuhan, literasi digital kita, kemudian di ranah pendidikan baik terhadap anak maupun guru gitu, ini harus terus digencarkan seiring dengan tadi ya peningkatan infrastruktur, tata wilayah, tata letak kota kita, kemudian juga pemenuhan atas infrastruktur yang memberi dukungan ramah anak, baik itu CCTV, kemudian infrastruktur di sana kan ada petugas pengawas yang juga aware terhadap perlindungan anak. Jadi memiliki kepekaan sosial itu perlu dilatih gitu ya. Bukan hanya ada CCTV tapi misalnya petugas lapangan juga tidak memahami. Saya kira itu yang harus dikuatkan kembali sehingga mari pencegahannya bukan hanya berbasis satu persatu gitu, tetapi ini memiliki komprehensif sistem baik di dalam penyediaan sumber daya manusia, pola asuh yang baik, kemudian juga infrastruktur yang mendukung. Oke. Jadi cukup kompleks juga ya, tidak hanya sarana seperti CCTV saja, tetapi SDM-nya, kemudian tata wilayahnya juga harus dipikirkan. Saya mau masuk ke sana karena mengingat penculikan anak ini tidak hanya terjadi di dalam negeri saja dan tidak hanya lintas pulau saja untuk human trafficking, karena juga sudah terjadi antar negara. Lalu bagaimana untuk memperkuat sistem keamanan kita? Apakah pintu-pintu masuk kita, border-border kita juga diperketat, dan juga Kemkomdigi juga harus ikut serta, karena mengingat apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Ai bahwa
medsos ini sangat luar biasa, susah sekali untuk melacaknya dan mengeremnya untuk mereka masuk dalam jual beli human trafficking di sana. Bagaimana Bu, upaya preventif yang proper untuk pemerintah kita agar menjaga anak-anak kita jauh dari penculikan? Ya, dalam Perpres 49 2024 itu sangat jelas terlihat bahwa elemen pentingnya juga baik itu di tingkat law enforcement ya, penegakan hukum, juga mereka yang tersangkut langsung gitu dengan perpindahan manusia dari berbagai daerah ataupun antar negara, di antaranya imigrasi ya, bagian imigrasi, kemudian di Kementerian Dukcapil atau dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri ya, kemudian juga kita tahu bahwa kepolisian juga hubungan internasional dengan berbagai negara gitu ya, dan kami melihat ada update yang terbaru yaitu PPATK ya. Jadi pusat transaksi keuangan ini juga akan memberi dukungan optimal pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, karena ada sejumlah tindakan yang kemudian bisa jadi modusnya menjadi TPPU untuk tujuan perdagangan manusia yang itu bagian dari TPPU gitu. Nah ini yang saya kira juga bukan hanya konteks pencegahan tapi penanganan ya. Bagaimana investigasi yang ditingkatkan melalui misalnya scientific ya, kemudian juga pendekatan-pendekatan yang bersifat digital forensik gitu ya, kemudian juga follow the money yang ini kemudian ditingkatkan baik itu dari kepolisian maupun dengan PPATK. Ya, saya kira kita sudah menapaki fase pembenahan itu gitu ya, Mas. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah mengapa gitu diantaranya selalu lolos gitu ya. Betapa kemudahan anak-anak kita itu untuk diloloskan ke luar negeri dengan berbagai misalnya administrasi yang mudah sekali dipalsukan, ya, kakak palsu, KTP palsu dari orang tuanya, sehingga paspornya tetap asli dan bisa keluar gitu. Nah, saya kira itu juga menjadi bagian penting law enforcement yang sudah kami sampaikan, karena juga kalau tidak terjadi ya kemudahan-kemudahan itu dengan sumber daya yang tidak memahami apa yang harus dikuatkan, ya saya kira kita juga akan terjebak lagi gitu pada kemudahan-kemudahan yang ada. Misalnya hari ini itu semuanya sudah berbasis online ya, kalaupun tidak dibaca juga kakaknya oleh kita itu sudah terkirim uploadingnya di bagian paspor atau di bagian keimigrasian. Nah, tapi bagaimana kita mengverifikasi bahwa itu adalah benar dari keluarga yang verifikasi administrasinya adalah keluarga dia, bukan orang lain ya. Termasuk yang kemarin Bilqis gitu ya, bukan bayi loh, ini anak yang sudah besar pun tidak teridentifikasi. Padahal iRetina untuk satu data tunggal itu sebenarnya kan kita sudah mengarah ke sana. Nah, tentu kalau dalam konteks antar negara, saya melihatnya juga hubungan antar negara kita ya dengan negara tetangga di ASEAN. Kita sudah memiliki ratifikasi ASEAN Convention Trafficking in Person, especially Women and Children. Ini lebih menunjukkan bagaimana kerentanan perempuan dan anak selalu menjadi korban atas tindak pidana perdagangan manusia. Tetapi yang saya khawatirkan ini justru belum satu frekuensi gitu ya. Misalnya ketika saya sampai detik ini masih mengadvokasi bagaimana kemudahan tracing kita atas anak-anak yang dijual belikan di Singapura gitu ya. Tetapi sampai saat ini memang belum diketahui di mana tempat dan kemudian pengembalian ke Indonesia. Nah, artinya kan bagaimana meningkatkan upaya-upaya bilateral gitu ya, kemudian juga yurisdiksi yang itu membutuhkan kinerja kepolisian di luar negeri untuk sama-sama bisa men-tracing dan menyelamatkan anak-anak kita dari korban jual beli. Dan bahkan sampai saat ini pun belum ada tersangka yang itu mungkin domisili di Singapura misalnya. Nah, berdasar dari hasil pengawasan kami tentu harus ada sinkronisasi gitu, penguatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini khasnya TPPO gitu ya Mas Andrew. Karena bagaimanapun kalau kita hari ini sudah banyak mengadaptasi berbagai regulasi baik itu nasional, regional dan bahkan global gitu ya. Ini juga harus diikuti dengan berbagai pemahaman dan hubungan diplomasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya ingin mengacu bagaimana kita hari ini sudah memiliki gugus tugas TPPO yang dikomandoi oleh
aparat kepolisian gitu ya, tetapi infrastruktur lainnya yang tadi saya bilang, pelacakan atas keuangan, PPATK misalnya ya, kemudian imigrasi dan lain sebagainya, itu juga harus tentu memiliki kualifikasi peningkatan penanganan, sehingga hal yang sudah terjadi, memang ini eksploitasinya sudah terjadi gitu ya, kita bisa segera pulihkan dan kita bisa segera antisipasi tidak terjadi keberulangan itu. Baik, jadi harus ada sinkronisasi antar tiap lembaga pemerintah ya. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting untuk pemerintah agar kita bisa bersama-sama menekan penculikan yang terjadi pada anak-anak kita tercinta. Terima kasih Ibu Ai telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Bu Ai. Waalaikumsalam, selamat siang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mencicipi makanan tradisional yaitu kue cimpa. Usai jeda di Halo Indonesia.